Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Arestusa dengan NIM 03021282025063 dari Teknik Pertambangan PASA Indralaya Universitas Sriwijaya. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari model ataupun persamaan dari regresi nonlinear kubik. Nah, di sini sudah ada contoh yang terdiri dari data XI dan juga YI, yang mana data tersebut terdiri dari 33 data. Maka terlebih dahulu kita tuliskan di sini bahwa N sama dengan 33. Oke. Kemudian, sebelum kita masuk ke step by step untuk mencari persamaan dari data ini, maka kita harus terlebih dahulu tahu rumus dari regresi nonlinear kubik itu sendiri. Nah, rumus regresi nonlinear kubik itu yaitu Y sama dengan A ditambah BX ditambah CX kuadrat. Untuk mencari nilai A, B, dan C, maka kita bisa menggunakan metode persamaan terkecil, seperti pada layar, yang mana sigma YI sama dengan NA ditambah B sigma SI ditambah C sigma SI kuadrat ditambah D sigma SI pangkat 3. Kemudian sigma SI YI sama dengan A sigma SI ditambah B sigma SI kuadrat ditambah C sigma SI pangkat 3 ditambah D sigma SI pangkat 4. Untuk sigma SI kuadrat Y sama dengan A sigma SI pangkat 2 ditambah B sigma SI pangkat 3 ditambah C sigma SI pangkat 4 ditambah D sigma SI pangkat 5. Dan untuk sigma SI pangkat 3Y sama dengan A sigma SI pangkat 3 ditambah B sigma SI pangkat 4 ditambah C sigma SI pangkat 5 ditambah D sigma SI pangkat 6. Oke, kita masuk ke penyelesaian. Nah, untuk penyelesaian sendiri, hal yang pertama kita lakukan adalah kita memerlukan tabel bantu untuk memudahkan kita mencari nilai dari data pada rumus-rumus yang telah saya jelaskan tadi. Di sini kita copy terlebih dahulu soal yang ada. Kemudian kita tambahkan lagi beberapa tabel. Oke. Kemudian kita isi di sini dengan X I pangkat 2. Kemudian di sini kita bisa isi X I pangkat 3. Di sini kita isi X I pangkat 4. Di sini kita isi X I pangkat 5. Dan di sini kita isi X I pangkat 6. Kemudian untuk tabel selanjutnya kita isi XI kuadrat Y, kemudian XI YI, dan untuk tabel satu lagi kita isi XI
pangkat 3 YI. Oke, kita samakan warnanya. Selanjutnya, kita isi tabel yang kosong tersebut. Di sini kita sudah memiliki rumus XI kuadrat, maka caranya sama dengan kita klik data yang mau kita cari, kemudian tanda pangkat 2. Untuk mencari nilai yang di bawahnya tinggal kita tarik saja. Maka secara otomatis dia akan terisi sendiri. Nah, begitu pun juga dengan isi pangkat 3 sama dengan, kemudian kita klik data yang mau kita cari nilainya, kemudian pangkat 3. Bentar. Oke. Dan kita tarik. Oke. Selanjutnya isi pangkat 4 sama dengan XI pangkat 4. Bentar. Kita tarik lagi ke bawah. Oke. Selanjutnya isi pangkat 5 sama dengan X. Kita klik pangkat 5. Oke. Kita tarik ke bawah. Selanjutnya isi pangkat 6. XI pangkat 6. Lalu kita tarik ke bawah juga. Kemudian untuk data selanjutnya SI kuadrat YI. Di sini SI kuadrat, kemudian dikali data YI. Sehingga di sini kita tarik juga ke bawah dan datanya bisa terisi secara otomatis. Kemudian di sini SI dikali YI. XI dikali YI. Tarik saja. Oke. Dan yang untuk data terakhir, XI pangkat 3 dikali YI. Tinggal kita tarik juga. Oke, setelah itu kita juga akan menambahkan tabel yang ada di bawah untuk mencari sigma dari setiap data yang kita cari tadi. Nah, yang pertama untuk sigma XI ini bisa kita klik dengan rumus sama dengan sum, kemudian kurung, kita klik data awal sampai data akhir dari SI. Oke. Nah, tutup kurung, enter. Begitupun juga dengan data selanjutnya. Maka kita tinggal tarik saja data tersebut ke samping sehingga dia bisa terisi otomatis. Nah, ini kita beri warna supaya memudahkan kita dalam melihat data. Ini sudah kita dapatkan data-data tersebut, maka untuk memudahkan kita, kita tulis saja di sini. Yang pertama tadi data sigma
X I sama dengan 172. Kemudian sigma YI sama dengan, bisa kita lihat di sini, 948. Kemudian sigma XI pangkat 2 sama dengan 1148 kemudian sigma X I pangkat 3 sama dengan 8722 sigma X I pangkat 4 X I pangkat 4 sama dengan, kita tulis semua terlebih dahulu, XI pangkat 5 dan sigma X I pangkat 6. Kemudian sigma X I kuadrat Y sigma X I pangkat 3 Y terakhir sigma X I YI. Oke. Untuk sigma XI pangkat 4 di sini bisa kita lihat 71456. 71456. XI pangkat 5 dan 14602. 6 1 4 6 0 2. XI pangkat 6 546 546 4 6 6 4 6848. Kemudian sigma SI kuadrat Y, kita lihat sigma SI kuadrat Y ada 41759. 41759 pangkat 3 327 697 327 697 327 697.
Sedangkan untuk sigma XI YI kita dapatkan 5833. Oke, setelah kita tulis maka tinggal kita tulis saja, tinggal kita masukkan saja data-data yang telah kita dapatkan menggunakan rumus metode persamaan terkecil, yang mana sigma YI tadi kita dapatkan untuk sigma YI kita dapatkan di sini 948. Sigma XIYI kita lihat di sini XIYI 5833. 5833. Kemudian sigma SI pangkat 2Y 41759. 41759. Kemudian sigma SI pangkat 3Y 327. Sampai di sini sama dengan untuk data selanjutnya ada NA. N tadi 33, A. Kemudian sigma XI tadi 172. Sigma XI pangkat 2 1148. Kemudian sigma SI pangkat 3 8722. Sini tanda tambah. Ditambah sigma XI 172A. Kemudian sigma SI pangkat 2 1148 B. Oke, mohon maaf ini B. Kemudian sigma XI pangkat 3 8722 B. Kemudian untuk sigma XI pangkat 4 71456. 1456. Ini ditambah, kemudian juga ini ditambah, sehingga kita isi lagi untuk C sigma SI kuadrat. Sigma SI kuadrat 1148 C isi pangkat 3 8722 C 47146 C. Untuk sigma SI pangkat 5-nya kita dapatkan 614602. 614602. Kemudian ini C. Kemudian ini ditambah. Ini ditambah. Ini ditambah. Ini ditambah. Kemudian ini sigma SI pangkat 3
kita dapatkan sigma S pangkat 3 8722. Oke. Kemudian 71456D, kemudian 614602D. Untuk sigma SI pangkat 6 kita dapatkan 546 6848. 546 6848. Oke. Setelah kita memasukkan data-data dari tabel ke dalam rumus tersebut, maka setelah itu kita mencari nilai dari inverse matrix pada data tersebut. Untuk matriksnya itu sendiri bisa kita tuliskan terlebih dahulu. Untuk matriksnya itu ada 33, kemudian 172, kemudian 1148, selanjutnya 8722, 172, 1148, 8722, 71456, kemudian 1148, 8722, 71456, 61460, kemudian 8722, 71456, 614602, yang terakhir 546 6848. Kenapa matriksnya kita ambil seperti ini sedangkan nilai dari konstanta ini tidak digunakan? Karena kita ketahui bahwa ada sebuah rumus pada matriks seperti ini. A dikali misal 1, 2, 3. Maka hasilnya A, 2A, dan juga 3A. Nah, maka artinya matriks dari nilai-nilai tersebut pada rumus ini matriksnya adalah 1, 2, 3 tanpa adanya konstanta A, B, maupun C. Oke, kemudian setelah kita mengetahui matriksnya, maka kita tinggal mencari inverse dari matriks tersebut. Nah, untuk mencari nilai inverse-nya sendiri, tinggal kita cari menggunakan rumus sama dengan inverse buka kurung, kemudian kita tinggal data matriks yang mau kita cari inverse-nya. Kita ulang. Oke, menggunakan rumus sama dengan first buka kurung, kita bold data yang mau kita cari inverse-nya. Oke, tutup kurung, tekan Ctrl, Shift, dan Enter secara bersamaan. Kita ulangi satu. Oke, rumus first buka kurung, kita bold data yang mau kita cari nilai inverse-nya, kemudian klik Ctrl, Shift, dan Enter secara bersamaan. Oke, sudah muncul nilai inverse-nya. Nah, nilai inverse ini nanti akan dikalikan
dengan masing-masing sebelah kiri dari nilai yang ada di atas tadi. Di sini kita ketahui untuk nilai-nilai yang ada yang paling atas, nilai yang sebelah kirinya adalah 948. Maka setiap data baik 0,35393397 minus 0,12767, 0,009915, min 9,669977 dan sebagainya itu dikalikan dengan 948. Sedangkan untuk data yang ada pada baris kedua kita kalikan dengan 5833 karena yang di sebelah kirinya nilainya adalah 5833. Kemudian untuk data yang ketiga, barisan ketiga itu ada dikalikan dengan 41759. Dan untuk data pada barisan keempat kita kalikan dengan 327697. Nah, jika sudah kita kalikan maka nanti tinggal dijumlahkan saja. Misal 0,353397 dikali 948 ditambah minus 0,12767 dikali 948 ditambah lagi 0,009915 dikali 948 ditambah minus 9,6697 dikali 948. Nah, begitupun juga dengan data yang ada di bawah. Nah, setelah itu, setelah dijumlahkan, maka didapatkanlah nilai dari A, B, dan C, dan juga D dari data tersebut. Nah, untuk nilai A sendiri akan didapatkan minus 4805. Kemudian untuk nilai B akan didapatkan 12,132. Untuk nilai C didapatkan minus 1,115 dan untuk nilai D akan didapatkan 0,034. Oke, setelah mendapatkan nilai ABCD-nya, maka kita akan mendapatkan rumus dari persamaan regresi non-linear kubik pada contoh soal tersebut. Nah, rumus regresi, maka persamaan regresi non-linear kubiknya sebagai berikut. Y sama dengan minus 4805 tambah 12,132 X ditambah minus 1,115 X kuadrat ditambah 0,034 X pangkat 3. Oke, tinggal kita warnanya supaya memudahkan kita. Oke, jadi setelah kita cari step by step mencari persamaan regresi non-linear kubik dari contoh yang ada, maka kita dapatkan Y sama dengan min 4805 ditambah 12,132 X ditambah minus 1,115 X kuadrat ditambah 0,034 X pangkat 3. Oke, untuk
mengetahui benar atau salah persamaan yang telah kita cari, maka kita lakukan cross check data tersebut. Tinggal masukkan data XI dan juga YI pada soal kita. Kemudian kita masukkan pada grafik, sehingga untuk grafiknya sendiri ini bisa kita lihat pada grafik persamaannya sama, yaitu Y sama dengan 0,034 X pangkat 3 minus 1,115 X pangkat 2 ditambah 12,132 X dikurang 4,805. Dan ternyata terbukti bahwa benar persamaan kita pada data tersebut. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dimengerti. Jika saya ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.